Ciri-ciri adanya proses tektonik kuat yang mempengaruhi perkembangan Gunung Ungaran dapat dilihat dari morfologi puncaknya yang tidak berbentuk kerucut vulkan ideal seperti Gunung Sumbing atau Sindoro. Saat ini Gunung Ungaran dalam kondisi dormant, tenang bagaikan seorang putri yang tidur terlelap. Tak terlihat bahwa gunung ini pernah mengalami letusan yang cukup dahsyat. Bukti-bukti bahwa Gunung Ungaran telah mengalami letusan dapat dilihat di area kompleks Candi Gedong Songo, baik berupa endapan breksi laharik, endapan piroklastik, maupun bongkah-bongkah lava, yang kesemuanya merupakan produk aktivitas Gunung Ungaran pada masa lampau. Batu-batu besar yang ada di sekitar kompleks candi ini adalah endapan-endapan lava hasil letusan Gunung Ungaran. Dari hasil analisis petrografi, yaitu dengan menyayat sampel batuan setebal 0,03 mm dan mengamatinya di bawah mikroskop, jenis batuan ini adalah andesit, yang ditunjukkan adanya mineral hornblende yang menjadi ciri batuan beku intermediate, yaitu andesit. Sama dengan hasil analisis petrografi batuan penyusun candi. Hal ini membuktikan memang batu-batu di sekitar candi inilah yang digunakan nenek moyang kita sebagai bahan penyusun bangunan candi. Maka, dalam upaya rekonstruksi maupun renovasi, sudah sewajarnya apabila bahan baku untuk bangunan candi diambil dari lokasi di sekitar candi dengan mendatangkan para pengrajin batu ke lokasi. Hal ini tentu akan lebih menjaga keaslian bangunannya. Proses-proses tektonik yang mengakibatkan runtuhan pada Gunung Ungaran telah membentuk patahan-patahan melingkar atau ring fault yang meninggalkan jejak berupa deretan perbukitan yang mengelilingi Gunung Ungaran. Jejak-jejak patahan juga dapat dijumpai di Desa Losari, Kecamatan Sumowono berupa bidang sesar. Bidang sesar tersebut menjadi jalan keluarnya gas yang berasal dari lapisan batuan sedimen laut di bawahnya yang menjadi batuan dasar Gunung Ungaran. Munculnya gas ini membuktikan adanya pergeseran batuan yang kedalamannya memotong hingga batuan dasar, sehingga gas dari lapisan di bawahnya muncul ke permukaan melalui rekahan yang terjadi karena patahan tersebut. Gas yang keluar tersebut diduga berasal dari batuan sedimen laut cekungan Kendeng. Ini membuktikan anggapan dari Van Bamelen, seorang ahli geologi Belanda yang telah meneliti geologi di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Bamelen beranggapan bahwa Gunung Ungaran terbentuk di atas batuan sedimen laut yang berumur lebih tua yang terendapkan pada Proto-Ungaran, yaitu sebelum Gunung Ungaran pertama terbentuk. Selain rembesan gas jejak patahan, juga dijumpai berupa air terjun di Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan air terjun 7 Bidadari.
Oleh karena proses-proses geologi yang menyertai pembentukan dan perkembangannya telah menjadikan Gunung Ungaran memiliki potensi energi panas bumi. Panas bumi adalah panas alamiah yang terkandung dalam air panas, uap air, dan batuan yang tersimpan di dalam bumi yang terbentuk dalam suatu sistem panas bumi. Sistem panas bumi terbentuk karena air hujan yang masuk ke dalam tanah terperangkap di bawah batuan yang kedap. Air tersebut dipanaskan oleh batuan yang terpanaskan oleh magma cair yang naik dari kedalaman bumi. Karena temperatur yang tinggi sekali, sebagian air tersebut akan terubah menjadi uap bertekanan tinggi. Nyun sewu, Bu. Masak napa, Bu? Air. Oh, nggih, ngampil sekedap nggih, Bu. Ya. Teko di depan saya ini dapat diilustrasikan sebagai sebuah sistem panas bumi di mana api yang menyala di bawahnya ini adalah sumber panas, sementara air yang di dalam teko ini adalah air hujan yang meresap ke dalam suatu batuan berpori. Dan karena adanya batuan penutup yang kita umpamakan tutup teko ini, mengakibatkan air di dalam batuan berpori ini mempunyai tekanan. Jika mulut teko ini diumpamakan sebagai suatu rekahan, maka dari rekahan tersebut akan keluar uap atau mata air panas sebagai manifestasi panas bumi, seperti halnya yang terdapat di area kompleks Candi Gedong Songo ini. Dan jika oleh suatu rekayasa pemboran, uap bertekanan tinggi tersebut diangkat ke permukaan, maka ia akan mampu untuk menggerakkan turbin dan dapat menghasilkan energi listrik. Matur nuwun nggih, Bu. Tanda adanya aktivitas panas bumi Gunung Ungaran dapat dilihat di kompleks Candi Gedong Songo melalui manifestasi yang muncul ke permukaan. Manifestasi panas bumi di Gedong Songo muncul pada dua jalur lembah yang saling berdekatan dan sejajar. Lembah-lembah tersebut merupakan jalur patahan yang menjadi tempat bagi fluida panas bumi naik ke permukaan. Jalur patahan pertama diduga telah mati dengan meninggalkan jejak kelurusan kawah-kawah purba dan kemudian berpindah kurang lebih 50 meter ke sebelah barat, di mana sekarang terdapat manifestasi berupa fumarole, steaming ground atau tanah beruap, dan mata air panas. Dari hasil analisa geokimia air, temperatur air panas di daerah Gedong Songo adalah 64 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang ada di Diwa maupun Kali Ulo. Secara sederhana hal ini menunjukkan bahwa daerah Gedong Songo merupakan daerah yang berdekatan dengan sumber panas atau daerah upflow, sementara daerah Diwak dan Kali Ulo adalah daerah outflow yang lebih jauh dari sumber panas. Di samping adanya beberapa pemunculan mata air panas, di lokasi ini juga ditemukan mata air dingin, yang mana kedua mata air tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Hipotesa sementara bahwa mata air panas bersumber dari air di kedalaman bumi atau dari reservoir panas bumi
yang naik ke atas karena tekanan dan muncul melalui suatu rekahan batuan, sementara mata air dingin yang ada di depan saya berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui aliran air tanah dan naik ke permukaan melalui pola rekahan yang sama.